Mari kita baca postingan yang ditulis oleh seorang akun bernama Yans Zalki, seller Shopee Indonesia. Pasar online hancur oleh pajak dan potongan yang tidak masuk akal. Pasar online, mungkin maksudnya Shopee, TikTok Shop dan lain-lainnya ya, termasuk Lazada. Eh, Pajak ya. Kalau saya dengar katanya pajaknya itu berapa persen ya? Yang kemarin ditandatangani oleh Bu Sri Mulyani. Kemudian potongan yang tidak masuk akal. Kalau saya lihat pajak mungkin nggak besar ya. Yang besar itu justru potongan sekarang. Biaya layanan, biaya proses pesanan. Padahal biaya proses pesanan itu yang making kardusnya, kreseknya, plastiknya, lakbannya, staplesnya, kertasnya, printing itu semua dari seller, bukan Shopee. Ya, cuma Shopee bilang biaya proses pesanan gitu aja. Bahasanya canggih itu. Aku kepingin tahu itu siapa yang membuat bahasa semacam itu, programmernya. Baik, di sini ada komentar. Padahal sangat membantu kita yang memulai usaha dari rumah loh. Tapi sekarang entahlah. Mungkin ada komentar lain. UMKM disuruh berkembang, admin dinaikkan. Ada, ya. UMKM disuruh berkembang. Mungkin maksudnya disuruh untuk maju, ya, supaya go ekspor. Tapi kalau biaya potongannya besar, apakah mereka kuat? Kan tidak kuat, ya. Karena seller itu sudah rugi banyak. Saya juga sudah pernah berjualan di Tokopedia dulu seperti itu ya. Dulu jualan lancar-lancar jaya. Nah, ketika sudah mulai ada yang namanya biaya layanan, potongan, biaya layanan, potongan, potongan, potongan ya. Harga saya naikkan, pelanggan mengeluh, pelanggan lari ke seller lain. Seller lain juga mulai menaikkan harga, mereka lari ke platform lain ya, lari ke Shopee ya. Kemudian Tokopedia dibeli sama TikTok, lalu dikuasai sekarang. Akhirnya TikTok kacau, akhirnya Tokopedia kacau. Kemudian orang-orang migrasi ke Shopee. Shopee akhirnya membuat peraturan yang sama dengan TikTok Shop. Artinya sekarang bisnis hancur-hancuran ya. Ya, apakah ini semestinya terjadi? Wajar? Tidak wajar ini. Ya, kalau menurut saya ini tidak wajar. Pasar kalau saling hancur-hancuran itu tidak wajar. Namanya bukan pasar, tapi namanya perang itu. Ya, kalau pasar itu ya sudah umum. Ya tempat orang jualan. Ya, di situ terjadi tawar menawar. Ya negosiasi. Kemudian terjadi proses deal, lalu terjadi yang namanya jual beli. Kemudian ada pengiriman, ya kadang ada orang yang ngebon, ya bayar DP, ya sesuai kesepakatan itu. Namun sekarang adanya Shopee, Tokopedia ini yang mereka sebagai perantara saja, ya intinya pemilik pasar, mereka terlalu banyak masuk, ya terlalu banyak ngatur sellernya. Seller berbuatlah begini, seller berbuatlah gini, ya masing-masing membuat kampus. TikTok Shop punya akademi, ya sendiri, ya kursus cara jualan itu seperti ini triknya. Ya, kemudian Shopee membuat kampus Shopee ya, ya kayak kuliahan gitu. Gini loh triknya jualan gini 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 gini. Mengapa mereka membuat trik yang banyak itu? Ya, supaya apa? Karena banyak peraturan. Semakin banyak peraturan, artinya banyak trik. Ya, kalau peraturannya berubah, otomatis triknya berubah. Ya, ini adalah setelan yang mereka rancang. Ya, saya tidak menjelek-jelekkan ya, tapi memang seperti itu. Ya, normalnya pasar itu kan bergerak secara free, ya, bebas. Misalnya, saya berjualan di suatu pasar, jualan, ya, jual beras, jual sayur, jual apa, kan bebas, tidak ada tekanan. Ya, kemudian muncul perantara, ya, saya akan kembangkan, ya, penjualanmu itu, tapi dengan syarat kamu ikut aturan saya, dan saya akan mengambil berapa persen dari keuntungan yang kamu miliki. Ya, awalnya ini sama-sama menguntungkan, tapi sekarang akhirnya berubah. Ya, seakan-akan kita ini kerja di PT mereka. Ya,
Tapi kita yang terus digenjot untuk meningkatkan penjualan kita sendiri yang di saat sekarang ini ekonomi lesu. Ya, itu mustahil. Ya, satu-satunya cara murah-murahan harga. Murah-murahan harga juga sudah tidak masuk akal lagi. Ya, untungnya kapan? Ya, kalau mereka sih sudah untung. Ya, mereka Shopee dan lain-lain sudah untung. Ya, karena modalnya aplikasi. Apalagi sekarang mereka sudah pakai AI. Ya, sudah banyak karyawan yang di PHK mulai diganti sama analisis data, sama AI, sama machine learning ya, yang di situ masih belum 100% akurat ya. Masih ikut campur manusia di situ ya. Jadi nggak ada istilahnya AI itu kerja sendirian tanpa manusia, nggak ada. Semua AI itu masih tetap butuh manusianya. Tetap ada manusianya tapi jumlahnya lebih sedikit dari karyawan yang realnya. Ya, seperti itu. Makanya sekarang pasar online hancur ya gara-gara mereka. Pertama gara-gara Shopee, TikTok Shop dan lain-lain itu mereka merubah-rubah kebijakan mereka. Kedua, salahnya sellernya sendiri. Seller-seller besar, agen-agen besar itu masuk ke e-commerce juga, jualan di situ ya. Dan mereka ngerusak harga ya. Ngerusak harga. Ya, harga mereka permainkan di situ. Ya, official store istilahnya ya. Tentu ini masalah besar ya. Nanti seller yang kecil-kecil ini semakin terpinggirkan ya. Semakin diusir ya. Cuma ngusirnya itu semakin pelan-pelan. Lalu solusinya gimana? Solusinya kita perlu membentuk persatuan komunitas UMKM kecil. UMKM yang perlu dilindungi ya. Karena kita adalah rakyat jelata, maka kita harus dilindungi. Industri dalam negeri harus dilindungi ya. Kalau kita bergeraknya berpencar seperti ini ya, mereka itu akan semakin menguatkan Shopee, semakin akan menguatkan TikTok Shop. Tapi kalau kita bersatu, seller lokal bersatu membentuk satu komunitas ya, untuk menekan dua e-commerce besar ini supaya mereka tidak sembarangan, tidak merasa berkuasa. Sekarang saya tanya sama kalian semua ya, yang jualan di Shopee, TikTok Shop. Apa yang akan terjadi jika kalian tidak jualan satu hari saja di TikTok Shop dan di Shopee? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah nanti Shopee akan rugi miliaran rupiah. Saya yakin itu ya. Karena 1 rupiah transaksi ya dari sekian jutaan atau ratusan juta manusia penduduk Indonesia itu mereka sudah untung triliunan ya. Kalau satu hari saja tidak ada yang belanja, 2 hari, 3 hari dan seterusnya, itu mereka sudah rugi banyak. Jadi kekuatan mereka itu ada pada seller ya, kita ini komunitas UMKM ini. Kalau nggak ada yang jualan di Shopee, Tokopedia ya habis, sudah habis mereka ya. Ya, di sini, tapi saya di sini tidak mengajak boikot ya, enggak. Tapi ingin memberi gambaran bahwa kekuatan itu ada pada seller. Ya, bukan ada pada mereka. Walaupun mereka punya alat banyak, fasilitas banyak. Tapi kalau nggak ada yang pakai, apa gunanya? Ya, ibarat seperti bis. Bis ini bagus, mewah, ya. Ada segala bentuk fasilitas, ya. Kalau itu harganya mahal, orang nggak kuat ya, nggak kuat naik bis itu karena harganya mahal, misalnya 1 juta, nggak usah naik bis itu, naik bis yang murah saja, yang harganya sesuai ya. Apa yang akan terjadi? Otomatis harga bisnya akan turun, murah, akan semakin turun harga bisnya, atau mungkin akan terjadi promo ya. Supaya apa? Supaya laris bis itu, supaya dia bisa bayar karyawan dan lain-lain. Jadi ada semacam takdib. Takdib itu artinya ngasih pelajaran tapi dalam bentuk yang lebih sopan ya. Seperti itu ya. Ya, KFC saja diboikot aja sudah rugi triliunan ya. Akhirnya sekarang banyak KFC yang tutup gulung tikar. Karena apa? Karena sudah muncul banyak KFC lokal ya, Kentucky lokal ya. Dan mereka sekarang yang untung ya. Karena manusia punya alternatif
Nah, sekarang Shopee dan TikTok Shop itu memberi gambaran kepada kalian. Kalian tidak ada pilihan. Kalian harus tetap jualan di Shopee, ya. Karena saya yang bisa ngasih free ongkir, saya yang bisa kasih ini dan itu, ya. Saya yang bisa kasih SP letter pinjaman ke seller atau ke buyer, ya. Oke, kita tidak usah jualan di Shopee 1 hari saja, 1 minggu saja. Apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan mengurangi biaya layanan itu, ya. Dan saya yakin mereka akan melakukannya. Kalau mereka tidak akan melakukannya, mereka akan jauh lebih banyak ruginya. Ya, kita harus melakukan pergerakan, ya. Jangan sampai mereka mengajak kita hancur bersama mereka. Biarin mereka yang hancur, kita menyelamatkan diri, survive. Ya, harus survive kita. Banyak sekali alat-alat yang bisa kita pakai, ya. Dan tentu kalau kita mau kuat, kita harus bergerak dalam satu komunitas. Tidak bisa sendiri-sendiri, ya. Kalau sendiri-sendiri ya sudah. Ada yang pro Shopee, ada yang pro TikTok, ya. Ya, karena sudah ketergantungan, ya. Ini semua permainan ketergantungan. Baik, jika kalian punya komentar atau pendapat bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya update video-video terbaru mengenai keluh kesah seller di e-commerce ini. Sekian.